dalam Al-Quran. Al-Wakil itu artinya secara bahasa Allah yang maha menjamin, maha mencukupi atau maha melindungi. Jadi ada tiga makna ini ya, yang kemudian dengan nama Allah Al-Wakil, Allah yang maha melindungi, garing Allah yang maha mencukupi, garing atau Allah yang maha menjamin. Di antara 14 dalil yang Allah memperkenalkan namanya Al-Wakil gitu ya. Jadi kita tidak bisa serampangan buat nama Allah sendiri sesuai selera kita, tidak, kecuali Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Seperti itu ya. Di antara 14 itu, ini disampaikan 5 tempat saja ya yang Allah sebutkan nama Allah Al-Wakil. Ada 14 tempatnya, ada 14 tempat Allah menyebutkan nama Allah Al-Wakil. Yang pertama surat Ali Imran, ini ditunjukkan dulu. Ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memang sering sekali disebutkan nama Allah itu ya dengan kemudian kafi ya. Tapi ini kita bahas wakil aja. Kemudian surat An-Nisa ayat 81. Di situ Allah juga berfirman tentang namanya. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Ya. An-Nisa 81. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Lalu yang ketiga surat Hud, surat ke berapa Bu? 11 ayatnya 12. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallah, dan Allah ala atas kulli syai'in, atas tiap-tiap atau semua segala sesuatu, wakil kan gitu ya, maha mencukupi ya, maha mencukupi atau maha melindungi. Kemudian surat Al-An'am ayat 102. Surat Al-An'am surat urutan nomor 6 ayatnya 102. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa, dan dia ala atas kulli syai'in wakil, atas tiap-tiap sesuatu maha mencukupi atau maha melindungi atau maha menjamin. Satu lagi surat Al-Isra surat ke-17. Betul. Ayatnya 2. Alla tattakhidhu min duni wakila. Ya. Jadi ini di antara 14 tempat, di antara 14 tempat yang Allah menyebut memperkenalkan namanya Allah Al-Wakil. Ya, kita lihat dulu. Al-Wakil itu dari kata wakala. Dalam bahasa Arab itu ada kata dasarnya gitu ya. Jadi Al-Wakil ini terambil dari kata dasar wakala ya. Ya kayak kita Bu, pembelajaran, kata dasarnya belajar kan gitu ya. Seperti itu ya. Menyapu, kata dasarnya sapu. Menyapu, sapu ya, seperti itu. Jadi itu. Jadi dari kata wakala. Wakala ini mengandung makna satu, mengandalkan. 2, mempercayakan. 3, menyerahkan segala urusan kepada pihak yang kita wakilkan. Jadi Ibu, kalau kita mewakilkan kepada sesuatu, kita wakilkan urusan kita kepada Allah, kepada orang lain, pihak lain, maka kita sudah andalkan orang itu pasti bisa ngurus. Ya kan? Kita percaya. Kita mau buat rumah.
kita wakilkan. Biasanya ibu kalau buat rumah apa ibu rukang-rukang dewe terus gorong-gorong dewe gitu, atau kemudian bener kita gitu enggak. Ada nggak yang diwakilkan? Karena kita tidak profesional atau tidak ngerti masalah buat rumah, maka kita wakilkan, bener nggak? Kalau diwakilkan oleh seseorang pihak lain, ibu percaya nggak? Percaya nggak? Percayalah, masa mau mewakilkan nggak percaya aku selesai gitu. Karena kita percaya maka kita wakilkan. Maka kita itu harus mewakilkan orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya, dan kita yakin urusan kita beres. Tapi lagi-lagi kalau kita mengandalkan manusia itu makhluk yang penuh keterbatasan. Maka Allah mengenalkan namanya. Kamu andalkan, kamu percayakan segala urusan kepadaku, maka semuanya everything is okay. Cuman masalahnya kita itu seringkali tidak percaya, tidak yakin urusan kita diurus sama Allah. Maka nanti setelah kita belajar nama Allah Al-Wakil ini, harapannya setelah ini maka kita akan belajar hidup bahagia dengan mengenal Allah Al-Wakil. Setelah mengenal Allah Al-Wakil, hidup kita itu bahagia, tenang, dan kita percayakan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Maka kemudian ini wakala ya dari Al-Wakil, ini dari kata itu. Jadi Allah itu yang pantas diandalkan. Jadi Allah Al-Wakil adalah, ini secara maknanya, Allah Al-Wakil adalah pertama, Allah yang maha memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya dan maha memberi jaminan, yang dijamin ya. Jadi Allah yang maha memberikan kecukupan, lagi maha memberi jaminan kepada hamba-hambanya. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya dunia gak usah khawatir. Kita sering khawatir. Khawatir ya Bu ya. Itu apalagi ibu-ibu tuh khawatir ya. Besok makan apa? Ya, seperti itu. Anakku sok beda diopo kan gitu. Kita ini gak ada yang tahu. Dan salah satu yang menjadikan hati kita itu gelisah itu rasa kekhawatiran. Ya apa ya seso gitu. Nah Allah itu untuk dunia kita insya Allah jamin. Bahkan kalau kemudian Allah itu belum memberikan rezekinya yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatannya ini, karena setiap orang yang lahir, setiap makhluk yang kemudian Allah ciptakan, maka di situ sudah membawa kadarnya. Jadi kalau kemudian kita itu belum dikasihkan semua, misalkan contohnya, ini orang misalkan ya si A, ya lahir kapan, mati kapan, hidupnya kayak apa, nanti rezekinya itu minum es krimnya itu minumnya 60 biji es krim, 60 apa biji ya, 60 cup es krim. Kalau kurang satu nggak akan dimatikan kita, belum mati. Karena kata Allah, rezekinya belum tak tunaikan. Jadi ulama mengatakan bahkan ketika rezeki kita itu belum kemudian kita rasakan, maka Allah tidak akan wafatkan kita. Ada ceritanya orang koma berbulan-bulan, berhari-hari ya, bulan sampai bulan, lalu kemudian dia siuman. Ketika siuman senang keluarganya, alhamdulillah siuman. Lalu dia siuman minta gini, aku pengen makan es krim kan gitu. Oh ya senang, saking senang itu kok ada es krim. Habis makan es krim mati, koma terus mati. Jadi selama koma berapa itu belum dimatikan karena apa? Masih ada rezeki yang harus dia makan. Itu es krim. Pernah dengar riwayat ada seorang yang jatuh dari sumur masuk ke dalam sumur gak mati. Pernah dengar? Lalu kemudian sama musafir ditolong, ketika ditolong diangkat sampai atas karena habis jatuh ya Bu ya, mesti kan dia harus dikasih minum. Kasih minum segelas. Minum dulu Pak, minum dulu. Terus ditanya, gimana Pak kok ceritanya sampai bisa jatuh ke sumur? Bapak ini mau menceritakan sambil mengingat-ingat dia menghampiri bibir sumur itu.
sambil mengingat-ingat tapi ya kok bisa sampai tiga kan ditanya gitu. Nah pada saat mengingat-ingat itu kepleset jatuh dan jatuh yang kali ini mati. Kenapa? Karena Allah belum menunaikan dia harusnya misalkan berapa puluh liter air atau misalkan berapa puluh ribu atau ratus ribu air segelas dan dia kurang segelas. Maka untuk urusan dunia kita itu sudah dijamin, tapi memang kita itu rezekinya kadang kita itu beda-beda setiap orang. Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yakinlah untuk masalah hidup kita itu Allah sudah jamin. Jadi gak usah khawatir, Yang kita khawatirkan itu sesuatu yang kita itu tidak ngerti nanti ya apa. Sebetulnya di tangan Allah sudah ada. Ya, nama daftar kita ini ada di surga atau di neraka sudah ada. Tetapi kita nggak tahu, kita harus berikhtiar mencari takdir terbaik kita. Yang ini kemudian harus belum ada jaminan nih kita ini. Kalau yang sudah meninggal, kayak kemarin ada ibu yang suaminya meninggal saat sholat mau rakaat kedua kemudian merasa nggak enak terus kayak membatal dibawa ke rumah sakit di perjalanan meninggal. Masya Allah, saya bilang sudah itu tidak usah berlarut-larut, boleh sedih tapi tidak usah namun ini apa insya Allah husnul khotimah, nggak pakai lama, nggak nyusahin orang. Ini kematian yang kita rindukan, kita nggak tahu bagaimana kita nanti. Sudah ya, biar doakan Bapak, insya Allah Bapak sudah enak sih. Jadi ini yang kita belum jelas. Makanya Allah yang maha memberikan kecukupan lagi maha memberi jaminan. Hari ini banyak orang ngaji tapi memaknai hidup itu kadang malah kurang bisa. Orang dulu belum ada banyak pengajian, tetapi mereka itu yakin betul, makanya bisa mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Hari ini bisa ngomong gitu. Arab nambah anak mumet kan dia ngerti awe ya amel mati kan ya apa ini gak yakin. Allah itu tuh kalau menciptakan makhluknya itu sudah membawa rezekinya dia sendiri, takarannya itu Allah sudah berikan. Tapi kita hari ini orang yang tidak. Jadi yakinlah dengan nama Allah Al-Wakil, Allah memberikan kecukupan. Cukup ya Bu ya, bukan cukup seperti maunya Allah, bukan cukup seperti maunya kita. Allah itu akan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, kalau Allah memenuhi keinginan kita, bobrah semuanya. Bu, saya katakan, kita semua kan pengen punya banyak banget. Ya kan, sepakatlah kalau kita kalau samanya merah-merahnya sama. Nih, kita semuanya nih ya, saya tanya, kita kan pengennya gini, tanpa usaha yang capek-capek, nyantai kan gitu ya. Ya enggak? Terus dari rumah kayak nyantai-nyantai gitu ya. Biasanya sing layani gitu ya. Enggak usah sing kesel-kesel gitu. Usaha, uang datang sendiri, dapat uang banyak gitu kan. Kalau mau kemana bisa gitu. Pengennya gitu kan kita. Coba misalkan Allah penuhi semua kayak gitu. Apa yang terjadi? Hancur. Enggak ada yang ke pasar. Enggak ada mau yang kemudian ke rumah sakit untuk gaji. Semua dipenuhi misalkan itu hancur langsung. Tidak lama hancur sudah. Nah, orang semuanya punya uang, nggak butuh kerja, nggak butuh ke pasar, nggak butuh kemudian ke rumah sakit untuk mengobati. Ya sing sakit matilah kan gitu. Istilahnya karena tidak ditangani seperti itu hancur. Makanya kalau Allah ikuti keinginan manusia, hancur dunia. Itu disebutkan. Tapi Allah itu tahu mana yang kamu butuh. Bukan memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi kebutuhan. Ya, berarti kalau dalam kondisi ini kita iya gak mati kan? Pasti enak sengit. Kalau memang kita itu perlu apa-apa, ya masya Allah. Ya enggak, kita sampai hari ini ya meskipun nggak pegang uang kadang itu ya. Mulai itu ya isi urip bareng kan gitu ya.
Saya urip kan gitu. Ngaji kasih minuman kayak gini ya, minuman gitu. Terus kadang juga ada aja Bu caranya Allah itu. Allah yang maha mencukupi dan menjamin. Kemudian Allah Al-Wakil adalah Allah yang disandarkannya segala urusan atau perkara itu kepadanya. Masya Allah. Jadi Allah itu segala urusan itu disandarkan kepada Allah karena Allah itu yang paling bisa mengurusi urusan kita. Ya, yang bisa mengurusi yang bisa memenuhi keinginan, kebutuhan kita. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang hafal surat Ar-Rahman benar ayat 29 itu. Yas'aluhu bertanya, meminta. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua minta. Dan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk untuk melihat, memenuhi apa yang diminta oleh makhluk itu. Allah kemudian sibuk. Oh kamu minta ini pengen dulu belum tepat waktu itu belum siap dari wong ya seperti itu. Kan ada yang minta kaya, minta kasih mobil, yang satu minta karena sakit minta disehatkan, yang satu minta kurang duwe mantu, pengen punya mantu karena anaknya belum dapat jodohnya, yang satu pengen punya putu, pengen ya Allah putu kan gitu ya. Nah seperti itu. Saya kok pakai kayak putu kok malah kayak nggak ngaji ya, belum siap. Saya sebentar. Jadi Allah itu yang tahu. Jadi Allah itu sibuk. Oh ini ya oke. Yang sini minta hujan, yang sini minta panas, yang sana minta macam-macam. Satu orang aja keinginannya enggak tuh. Cuma satu keinginan kita minta sama Allah. Enggak yakin saya. Allah dari selain kakian penjaluan, kakian pola, ya kan gitu ya. Kudune kok gak oleh kakian pola. Ya, pola kita itu sesuai dengan aturan Allah. Kadang kita itu keinginannya banyak, tapi ya kakian pola barang kan gitu ya. Jadi ya bagi kakian penjalu kan gitu, pola punya ngomong kan gitu ya. Bahasa ngomongin kasar gitu ya. Nah ini semua urusan, makanya kita pagi hari zikir pagi hari itu gimana coba? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa tarfata 'ain. Itu zikir pagi kita. Wahai Allah yang maha hidup, terus menerus mengurus hamba. Ya Allah, perbaikilah urusanku. Jangan kau pernah serahkan urusan ini kepadaku meski hanya sekejap mata. Gak sanggup kita ini namanya tambah manusia. Kadang pikiran kita itu yang kita inginkan itu kadang kala itu tidak baik untuk kita. Tapi kita mah mekang-mekang lain, iya enggak? Mekang-mekang duit-duit, oh enggak duit lah. Bisa lapo-lapo kan gitu ya. Bisa walking, eating, shopping kan, helen kan gitu. Tapi kalau orang banyak uang itu kadang sering lupa. Orang yang perlu kebanyakan nikmat itu kadang sering kali terjatuh pada kekufuran, lupa, kufur nikmat, lupa gitu. Jadi terjerembab kepada dosa kemaksiatan dan banyak yang masukkan ke dalam neraka. Pilih mana Bu, banyak uang apa enggak banyak uang? Tetaplah Bu banyak uang. Kita itu ya seperti itu. Karena kita itu ingat Allah itu kalau enggak punya duit kalau uangnya banyak. Ayo jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalian, ya Allah ya laki sakit atau sehat? Nah, jadi gitu. Lagi punya uang banyak apa enggak punya apa? Enggak punya uang. Ya Allah, saya sewayain tadi. Saya saudara apa nanti utang ya Allah. Baru tuh Allah itu dijeluk-jeluk.
biasanya. Gitu, makanya kadang itu seringkali kayak Bani Israil tadi, ya, diberi kelebihan, diberi keutamaan, nikmat, kufur, seringnya gitu Bu. Makanya sedikit sekali orang yang qalilan ma tashkurun, banyak itu ayat kayak gitu. Sedikit yang syukur, yang mau syukur itu sedikit, yang lainnya lupa. Ya, seperti itu. Maka kemudian inilah kemudian kita itu ketika semua kita punya masalah. Benar? Ya, benar ya. Gak usah curhat, kelihatan dari wajah-wajah. Gak usah ya. Wajah-wajah bermasalah dan bermasalah. Termasuk yang ngomong ya. Memang harus ada masalah, orang hidup kok gak ada masalah. Berarti dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ya, itu. Makanya orang saya orang schizofren, orang gila di jalan-jalan itu kayak gak punya masalah. Iya, udah lu gak masalah, ya gak masalah. Makan. Kalau kita ada memang hidup itu memang ujian, benar? Benar, hidup itu adalah ujian, tidak ada masalah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Makanya semuanya akan baik-baik saja. Everything is okay. Cuman masalahnya kita ini selalu merasa bisa menyelesaikan masalah dengan kepintaran otak kita. Kadang orang bilang, silakan, dan sampai mantap baru gini, Allah, ya apa ini sekarang ini? Gitu halnya. Kadang orang berikan, kita itu lupa. Harusnya kita itu ketika ada urusan serahkan aja kepada Allah. Tetapi nanti jangan salah. Ketika bertawakal itu di dalamnya ada ikhtiar terbaik, doa terbaik. Jadi nggak bisa. Makanya kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad seperti itu. Mereka itu menyerahkan urusannya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong, pelindung, penjamin. Ya, apalagi tadi? Penjamin, penolong, pelindung, dan yang pantas diandalkan. Ya, coba bayangkan ketika sudah nggak bisa nih diikat nih Nabi Ibrahim, diikat. Nah, tapi Nabi Ibrahim ikuti aturan Allah Bu. Aku dakwah, ya, dakwah kepada Namrud, dakwah, kan gitu ya. Sembelih anak, sembelih, kan gitu. Seperti itu. Pokoknya mana intinya itu kita harus taat tunduk patuh sama syariat Allah. Nanti ketika kemudian ada masalah kita pasrahkan sama Allah, Allah yang akan menyelesaikan. Maka Nabi Ibrahim ketika ditangkap saat kemudian ngabisi patung-patung ya biar patung-patung ya, terus kemudian ditangkap, kemudian akan dibakar, sudah ya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal, cukup engkau yang menjadikan. Everything is okay. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Tidak ada yang mustahil. Punya Allah punya kun fayakun. Jadi kun fayakun. Semua ini punyanya Allah, miliknya Allah, atas dasar kekuasaan Allah. Mana ada dari profesor dikumpulkan sedunia, nggak ada yang mengatakan sifatnya api itu dingin, benar nggak? Ada yang mengatakan sifat api itu dingin? Tidak ada. Tapi kemudian karena Nabi Ibrahim itu orang yang tunduk patuh kepada Allah ketika ada masalah, lalu kemudian ya Allah, aku serahkan. Ya, hanya cukup engkau sebagai pelindungku. Maka ketika dibakar, Allah langsung api dingin. Dingin itu. Coba 3 hari kalau tidak salah Nabi Ibrahim di dalam api itu menggigit kedinginan. Tapi jangan dicoba ya. Jangan dicoba kosong misalnya inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sama dewe tidak. Soalnya banyak beli anaknya beli sapi ya tiap tahun ya untuk mikirin kakinya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kemudian kita itu punya masalah, Nabi Musa, tapi apa namanya ada sebuah ikhtiar kayak Nabi Musa di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, lalu kemudian ya apa ini bingung di umatnya, lantasan ya Allah akan aku punya Allah, kita punya Allah. Segitu kata Allah gini, Musa
pukulkan. Sebagai ikhtiar sebagai manusia harus ada. Jadi seperti itu, ikhtiarnya itu ada. Jadi tawakal itu oke, tapi harus ada ikhtiar terbaik. Makanya mau ini tongkatnya biasa di Nabi Musa Bu, yang ngasih Nabi Su'aib mertuanya yang untuk membalakan sapi, untuk gini-gini kan rumput gitu. Ini sering dipegang nih. Makanya ikhtiarnya manusia apa? Kata Allah, pukulkan. Gak itu besar, pukul aja kan gitu ya. Pas yang lainnya urusannya kembalikan kepada Allah. Pukulkan belah lautan. Harus ada ikhtiar. Jadi tidak bisa kita bilang tawakal kepada yang tawakal. Wis nyantai tak laporan saja Allah ya, tak urusan pasrah kan gitu ya. Wis belum drakor, youtuber, tiktokan, ya rebahan, ya kurang, turu, tangi turu, bangun lagi tidur lagi gitu. Enggak. Ya, ada harus tawakal yang benar itu tawakal seperti burung kata Nabi. Ya. Nah, burung itu tawakal. Dari kemudian pagi-pagi dia keluar, pulang mesti sudah kenyang. Gitu. Masa manusia kok kalah karo cecak? Cecak itu walaupun diam-diam dia tetap merana. Ya, cecak itu lembut ikhtiar. Meskipun diam-diam merayap loh, walaupun dengan diam-diam ya, tapi merayap. Datang seekor nyamuk. Lanjutkan sendiri ya. Wegah ya, nyamuk kok dihakan gitu aja makanannya cecak. Nanti gitu Bu. Pokoknya kita gerak, jangan diam. Kan harus ada ikhtiar ya. Nanti disinilah urusan itu nanti akan diselesaikan oleh Allah. Ya, seperti itu. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, Allah yang Maha menyaksikan. Al-Wakil itu Allah Al-Wakil. Karena Allah yang Maha menyaksikan, melihat dan mengurus serta merawat kondisi hambanya dengan menyediakan semua kebutuhan hambanya. Pokoknya saya kalau pokoknya semuanya akan baik-baik saja. Ya, everything is okay lah kalau kita serahkan semuanya kepada Allah. Sudah nggak usah terlalu kita itu terlalu apa? Ya kerja aja, lakukan berikhtiar. Ya, seperti itu. Kenapa Allah itu yang kita andalkan, kita percayakan untuk ngurus kita? Karena Allah itu menyaksikan kita 24 jam, merawat kita 24 jam, kemudian melihat kita, mengurus kita 24 jam. Apakah ibu akan kemudian mengangkat mandor untuk bangun rumah ibu kalau kemudian mandornya cuma turu, ngepas, ngempus, nyantai naik kargo, kayak gitu loh? Nggak bisa diandalkan, mesti ada sing kelewat. Benar enggak? Tapi karena kemudian Allah itu melihat, menyaksikan kita, maka Allah yang paling tahu apa yang kemudian menjadi urusan kita. Ya itu tadi Allah sibuk. Dan saya mohon maaf, bukan seperti Tuhan yang di agama nggak tahu yang lainnya, dewa-dewanya itu dalam patung itu nyantai ya turun. Ditinggal nyantai ya, Tuhan itu nyantai. Ya, materi Allah nggak sibuk ngurusi kita 24 jam. Tidak hanya satu orang, sedunia. Rob kita. Apakah kemudian kita akan mengatakan, ya Allah nggak bisa kan? Bisa. Allah nggak tahu kalau hati kita itu lagi sakit. Apakah Allah nggak tahu kalau kita kemudian punya keinginan, ya Allah aku pengen ini ya Allah, pengen umrah ya Allah, supaya gak umrah ya Allah, kan gitu ya. Orang terdekat kita, suami kita belum tentu dikasih kode gak ngutang, kan gitu. Kita udah pengen gitu ya. Terus ngomong vulgar ya gak panik, gak ngerti kok ada duit apa gak gitu ya. Kau kasih kode gitu ya. Itu ada umrah ini. Kapan nih kau udah? Alhamdulillah. Ngono ae. Padahal kene sing karang iku kode wae kan. Nah kode. Tapi
punya keinginan sama orang terdekat turu bareng, gak ngerti apa yang ada yang terjadi. Aku ini pengen dimengerti, aku ini pengen dipahami, kok gak paham-paham sih, kan gitu ya. Makanya aku sekarang mah kalau pengen tenang hidupnya semuanya, nanti Allah yang bekerja, suaminya nggak mau ngajak, bukan nggak mau ngajak ya, memang mungkin nggak ada, tapi kita pengen, nah kan gitu. Nanti nggak usah, ada orang lain yang ngajak. Kata Allah, sak dimasukkan uang ke soge, lalu kemudian ngajak. Kita kecepatan diajak. Alhamdulillah, minta sama Allah yang maha segala. Kita ini kadang salah strategi. Saya yakin ibu kalau sakit ya. Apa yang pertama terpikir? Apa yang pertama terpikir kita? Kemudian ketika kita pusing atau ini, apa yang terpikir pertama? Dokter, rumah sakit, nomor teleponnya, dokter, obat. Ya kan, gitu kan? Kenapa kita lupa sama yang bikin kita itu? Itu kesalahan kita. Keyakinan kita akan Allah Al-Wakil. Bahkan Nabi saja mengatakan kalau kamu butuh garam, ya, sendal, pedang, minta sama Allah. Apalagi sesuatu yang besar-besar itu hanya ungkapan sekecil apapun, minta sama Allah. Nanti Allah yang ngurusin. Tiba-tiba kita dapat hadiah sendal, dapat hadiah, pengen butuh tas, dapat tas, ada orang yang ngasih, kayak gitu. Siapa yang kemudian memasukkan rasa ingin pengen ngasih tas, pengen ngasih sendal, pengen ngasih apa, itu siapa? Allah. Biarkan Allah yang bekerja, karena kita hanya ikhtiar dan doa. Ini yang kadang kita itu lupa. Ibu kalau nanti habis pulang dari sini jam 11, jam 12 ada orang yang datang ke rumah kita nagih utang karena sudah deadline-nya sudah hari. Kilo-kilo pikiran ibu di sini nggak? Nah kalau ngaji kalau ini, sopo yang kudu balik sopo ini. Delok-delok HP itu nomor telepon saking kilo-kilo kok iso diutangi. Kenapa ibu lupa sama Allah yang Al-Ghani? Ya Allah ibu, betul. Pokoknya ya syaratnya ya tetap syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya kita itu manut mengikuti sekenak kita. Tunduk patuh, sholat tepat. Jangan marah-marah ya, sabar. Karena kita disuruh sabar ngomel teman. Karena jarene Allah iki jalan tapi perintahku ya gak mau taati kan memaafkan, harusnya ada maaf bagimu, malah kamu tidak ada maaf bagimu. Kalau mencucu ini. Itu jadi piye kan gitu ya. Seperti itu disuruh sabar malah ngomel-ngomel. Ya, seperti itu. Suruh taat sama suami, bantah toan kan gitu ya. Nah, kita ini suruh taat ya Bu ya, dalam kondisi apapun, itu sesuatu yang tidak mudah. Taat kalau jujur mudah pada saat tadi baca-bacanya kayaknya perlu tekanan ini. Iya kan, tekanan apa? Beda jadi tahu aku turun taat, awalnya kesel tapi kalau pijet-pijet kan tekanan kita ini. Tekanan itu sabar. Ya sabar itu sabar itu ngempet nahan. Sabar loh, empetan tahanan. Meskipun kemudian sesak amat kan gitu ya, lakukan. Karena aku sudah sediakan surga itu 8 pintu surga itu bisa kamu masuki loh. Tapi bukan perkara mudah. Nah, awake lagi sehat, ya, gak kesel, ya, nyantai nang omah. Nah, duitnya oke, bojone ngek duwe, kan boleh ya. Kopi masih, oke, yes. Gak tau ngek duwe kurang banget. Ngono yo bojone iki kok yang penjalu, ngono kan sing paling enak kan. Nah, gitu. Gak mudah loh Bu, kata Allah sabar ya sabar taat.
Selama tidak untuk menyuruh memerintah bermaksiat kepada Allah, maka tak. Kunci nih. Ya, saya ini loh, jangan juga. Saya ini lagi juga belajar. Kita semua belajar, latihan. Makanya masa belajar pokoknya saya tahan. Biasanya saya tuh orang adu dalil, ayo adu dalil. Tapi kan bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Karena memang suami itu pengennya kayaknya nggak pengen kan kita itu tinggal bojone ku nganggur nyantai tenang gitu ya. Kita kalau pengen kepon, nah kan gitu ya punya suami itu kadang. Dan kalau dulu nggak ngerti wayang, tidak ngerti kondisi kita lagi ngapa. Bener nggak? Bener kan? Gitu. Tapi tetap kan sabar meskipun kalau nangis ya pokoknya. Dan ketika kita kayak gitu nanti ada kabar gembira dari Allah. Allah apa nggak tahu ketika kita itu penuh tekanan. Dia butuh sabar mau. Tahu nggak tahu sabar ya. Tahu tahan nggak sulit kok nggak sulit. Manut bu kita, maka ketika ya Allah doa saja. Orang yang tertindas terzalimi kan doanya makbul. Ya, kita ditindas suami enggak. Maksudnya kan kita ini kayaknya merasa terzalimi gitu loh bu. Belum merasa doanya kayak BPG ya seperti itu. Doa aja minta sama Allah. Allah yang paling tahu tentang kita. Dan Allah yang paling tahu dan mengerti serta memahami kita. Pokoknya kalau taat, wah pokoknya kabar gembira itu sering datang. Masya Allah, butuh madu, beli madu deh. Iya, sing penting gak di madu, ikan. Kayak di guyonan ya, guyonan ya. Jadi, loh beli apa itu apa jenenge? Loh kan ada kan sering keluar dia beli ya bisa, oke? Itu ngerti Allah itu, ngerti pengertian Allah itu, lebih mengerti Allah daripada orang lain. Siapa? Ngerti kalau ini sini ngajar habis sini. Ngono ya nek wong teko mriki yo gawake mang. Ya, gini langsung. Janji Rasulullah. Nah, kalau kau sibuk dengan Quran sampai kamu tidak bisa meminta, maka Allah akan mencukupi lebih dari apa yang kamu minta. Cuma sibuk ya Pak dari TikTok kan dulu. Ya Allah. Sibuklah seperti perintah Allah. Ibu lelah letih kita sekarang karena kita sedang mau membeli akhirat dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Tenaga, waktu, harta, fisik kita hari ini sedang membeli akhirat dengan dunia. Itulah yang benar. Jangan kemudian membeli dunia dengan mengorbankan akhirat. Hari ini kita letih, capek. Harus sabar ibu duduk di sini dengerin saya ngomong gitu. Memang harus sabar. Ya tentu, ibu sabar nahan. Kamu mesti dibikin ini. Ibu kan kalau nahan jam setengah kan nggak bisa kalau saya apa gitu ya. Begini ngomong kan, tapi ibu sabar, punya adab dalam majelis ibu, iya gitu. Jadi ibu sabar dalam ketaatan. Ikuti saja perintah Allah. Ketika kemudian ada urusan masalah, ada teman saya orangnya ajarin aja. Ketika suatu saat dia berdokter karena ada suatu masalah dan dokter bilang, Bu ini harus dioperasi. Lalu teman saya itu sebentar ya dok saya konsultasi, maksudnya rembukan dulu sama keluarga, sama anaknya, ya karena suaminya sudah meninggal. Terus dan kondisi ekonominya juga, ya maksudnya ya nggak ada uang untuk operasi itu nggak ada. Tapi sebentar ya dok saya pulang dulu rembukan sama anak-anak. Sholat, ya Allah, aku harus didiagnosa itu, aku harus operasi. Tapi nggak ada uang sebesar belasan juta.
ngomong gitu apa? Gak lama itu ada orang yang utang sama dia sudah lama. Dulu memang ibu ini suami keluarganya punya banyak, jadi banyak ada yang utang. Itu sudah lupa, gak ingat dia. Nah kok kemudian itu transfer bayar utang sejumlah untuk operasi. Pokoknya kita yakin, kita sering itu gak yakin itu. Tapi kalau gak yakin ya bukan gitu. Yakin. Saya punya masalah sama anak saya. Anak saya itu ya ada secara psikis itu ada itulah ya, dia merasa takut salah untuk, jadi dia lebih baik. Saya kan sebagai seorang orang tua itu gini, ya Allah, saya kalau melihat anak saya, suami itu melihat anak saya itu ya nangis gitu. Suami saya nangis gitu. Oh nanti itu sini perlu berada susah. Tapi saya terus kemudian ingat, karena baikkan asmaul husna kan gitu ya. Kadang seringkali kita itu lupa, ya cuma apa yang di depan mata dan kita pikirkan itu yang kemudian kita pikir itu. Sesak dada itu. Jadi kayak itu kan gitu ya. Bisa ingat. Ya Allah, saya tawarkan kepada Allah. Ya Allah, anakku itu bukan milikku, dia milikmu ya. Hanya engkau titipkan sebentar, engkau pinjamkan sebentar kepadaku. Nanti kalau masalahnya suami juga gitu. Ya Allah, suamiku itu milikmu, bukan milikku. Tapi gak usah lagi nih, terimalah di sisiku ya Allah. Gak usah ya, saya ini kok nangis ya Allah, anakku itu milikmu, bukan milikku. Kau hanya titipkan saja, kau hanya pinjamkan saja. Karena anakku adalah milikmu, aku yakin engkau yang akan menjamin jodoh untuknya, menjamin rezekinya. Aku yakin engkau akan menjamin, karena dia milikmu, bukan milikku. Itu seketika dada ini yang tadinya sesek ampun, kalau melihat itu jadi plong. Mungkin ada 5% atau 10% sebagai bentuk manusia, ya. Khawatir secara manusiawi ada, tapi sudah tidak yang tadi yang ya Allah, rasakan punya masalah. Kita punya masalah. Kata ulama kita ini punya masalah. Yang bikin gelisah, yang bikin masalah itu kata ulama 5: pasangan, anak, pekerjaan, harta, sama apa sakit. Itu masalah kata ulama. Nah, kita ini kan kayak gitu kan, belum punya pasangan, gelisah. Ya Allah, siapa yang nahkoda yang akan engkau kirimkan dan akan bisa melancarkan bahtera kehidupan ini. Siapa ya Allah nahkoda yang akan engkau hadirkan untuk melancarkan bahtera ini. Ya Allah, siapa pendamping hidup yang akan engkau hadirkan untuk menemani hari-hari sedihku. Bahkan itu gelisah, resah dan gelisah. Sudah kayak bojo mumet. Jadi menungso itu ya orang ibu nih belum punya bisa, sudah punya ruwet kan gitu gini ya dipakai dan bojonya kan gitu ya, ini orang lain kan gitu ya. Nah, itu suami pasangan. Ini masalah kita ini seputar ginilah kata ulama itu. Terus anak, ya kan? Loh tidak, kita Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria juga gelisah saat belum punya anak, apalagi kita ya untuk sampai nabi ya gitu ya bahasa nih, kita tambah gelisah ya Allah, rambutku sudah mulai memutih, tulangku sudah mulai lemah, istriku mandul, siapa nanti yang akan meneruskan ya Allah? Anakmu langsung dijawab Nabi Zakaria, nanti akan lahir dikasih nama ismuhu Yahya, namanya Yahya. Secara logika manusia tidak bisa hidup, tapi Allah yang berkehendak. Yahya itu kan dari kata hidup. Itu Nabi Ibrahim sampai istrinya gini-gini, aku ngimpi enggak? Kan kabar gembira, kasih kabar gembira, istrimu satu akan ada. Bener tak?
bener gak ngimpi, gak ngimpi. Gak ada yang mustahil, yakin ya, gak ada yang mustahil. Asalkan kita salat dan ketentuannya berlaku saja. Taati perintah Allah, ikuti, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Insya Allah. Ketika ada masalah, Allah akan bantu kita. Ya, pekerjaan juga gitu. Kita kadang gelisah tentang ya Allah, ya kebutuhan harus dipenuhi, tapi pekerjaan belum ada yang sesuatu yang bisa dijaminkan untuk itu. Ya. Sakit juga, ya. Kita ini yang bikin stres ketika sakit kenapa? Kenapa kita stres sakit? Karena kita selalu bertanya, kapan hari ini? Kapan hari ini? Wis nek dokter kono, dokter kene, obat kono, obat iki, gak mari-mari pusing. Itu bukan ranah kita, Ibu. Kapan hari itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah. Ranah kita itu ikhtiar terbaik, doa terbaik. Setelah itu tawakal kepada Allah, Allah yang akan bekerja. Karena Allah hak menyembuhkan itu hanya Allah, bukan hanya kita. Hanya kita itu hanya ikhtiar dan doa. Itu yang bikin kita itu capek, kadang itu stres. Kapan ya Allah sobiye, kok sobi itu? Awak jadi kan gitu ya, ya. Kapan tanggal 6 sesok, tanggal 6 sesok Elsa. Oh, itu ya pesane. Kita rasa dipikir ngono itu, Bu. Kita ini kata-kata yang mikir, kabeh-kabeh urusane dipikir, mumet. Iya enggak? Sing bolak-balikkan nanti kesel aku Siti. Kenapa sih kok Siti? Iku tak jauh gak gelem-gelem tok. Wis alasan tok ae. Ya, alasan tok ae sing silah sing iki repot kan. Kita kok kesel. Kenapa? Karena kita berharap kayaknya kalau kita dulu itu langsung mau. Nah, ini kan hanya Allah masih hidayah pandai. Nah, kok kita repot? Ranahnya wae dhewe kita masuki pusing. Itu Bu. Ya orang kayaknya memang orang itu kadang kurang memahami kita ini siapa. Kita ini kan hamba. Terus tinggal manut saja ke skenario-nya Allah, tapi kita jalankan juga ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Itu saja kata Allah, sudah cukup itu. Kata Allah, Musa pukulkan, sudah ikhtiar itu cuma pukulkan saja. Setelah bekerja aku yang bekerja. Gitu. Coba sekarang bayangkan Ibunda Maryam mau melahirkan Hafiz. Sama Allah disuruh apa? Hah? Menggoyangkan pohon kurma. Bayangkan secara logik. Orang hamil katanya suruh goyangkan pohon kurma. Bukan pohon kurmanya yang bergoyang, kita yang bergoyang. Karena piye Allah, kata Allah itu ikhtiarmu. Pokoknya lakukan saja sebagai ikhtiar, karena rezeki itu turun, karena nanti akan ada yang tidak boleh terputus itu. Nah, manusia itu harus ada ikhtiarnya. Nanti bagi Allah gampang. Ikhtiar kata Allah, kamu goyangkan itu pohon kurma. Gak ada yang bisa logisnya. Tapi kata Allah sebagai bentuk, nanti yang jatuhkan aku. Wes pokoknya gue upaya gitu loh. Anda bisa goyang orang hamil lagi. Kalau lagi kontraksi aja menang koyo patung. Cek. Oh, kan nahan sakit kan gitu. Disuruh. Maka jatuhlah, siapa yang menjatuhkan? Jadi ikhtiar saja. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, makanya apapun sakit, harta lagi nambah kita ya. Maka kata Allah dengan nama Allah waktunya ini seolah-olah Allah menyatakan ini. Sudah, serahkan semua urusan itu kepada aku, maka aku akan urusi dengan sebaik-baiknya. Gak usah khawatir. Don't worry. Ya, gitu. Tapi kita itu gak yakin itu yang panjangnya. Ya, seperti itu. Nah itu ya. Jadi ini Bu, makanya Allah itu punya nama banyak ya. Sebetulnya tidak hanya 99 itu. Di dalam hadis yang bahwa Allah itu memberikan pengetahuan namanya itu yang diajarkan kepada kita dari Quran, diajarkan kepada Nabi. Ada juga yang disimpan. Gitu. Jadi nama Allah itu tidak hanya 99, banyak. Tidak bisa kita hitung.
Cuman di dalam hadis itu dikatakan Allah memiliki nama 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsoha, dia bisa hafal, tahu maknanya, memakai untuk doa dan mengamalkannya, maka dakhalal jannah. Itu dibatasi 99. Tapi namanya Allah itu banyak. Coba ibu cari di yang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ada enggak nama Allah Asy-Syafi? Ada enggak Allah Asy-Syafi? Enggak ada kan? Tapi Allah itu Asy-Syafi. Ya, karena Allah yang Maha menyembuhkan. Gitu. Jadi banyak yang kemudian tidak terekam seperti itu. Allah simpan ya gitu. Nah, jadi dengan nama dari surat Al-Muzammil ayat 9 ini juga memberikan sebuah kode ya Bu ya. Allah menyatakan jadikanlah aku sebagai wakil gitu ya. Surat Al-Muzammil yang Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Rabbul, Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa timur dan barat. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang pantas diibadahi. Tuhan yang pantas diibadahi, yang berhak diibadahi, illa kecuali Dia, Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai wakil yang mengurusi urusan itu. Ya, jadi maka seolah-olah Allah jadikan aku sebagai wakil untuk mengurusi perkara. Maka ketika kita sudah menyerahkan itu, maka akan terjadilah kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang akan Allah berikan pertolongannya ya seperti itu, karena Allah akan menyelesaikan urusannya. Maka dari kata nama Allah Al-Wakil ini, maka kita harus kemudian yang kita harus lakukan, kewajiban kita dengan nama Allah Al-Wakil adalah satu, menghujamkan dalam hati kita bahwa yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Al-khair khairullah. Terbaik, al-khair yang terbaik itu adalah kebaikan dari Allah. Jadi yang terbaik dari Allah yaitu adalah pilihan. Ya. Jadi kalau kita dikasih apapun itu, ya pokoknya ini yang terbaik gitu. Orang yang tahu nama Allah Al-Wakil itu, maka dia akan tawakal. Ya, tawakal itu seolah-olah bilang gini, Bu, kalau tawakal itu wahai Rabb, lakukan apa yang kau mau, yang kau kehendaki. Aku serahkan diri ini kepadamu. Aku ridho dengan apa yang kau lakukan ya Allah. Itu artinya tawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya. Kata Dr. Latif Al-Nablusi, tawakal kita itu harusnya seperti tawakalnya mayit. Ya Pak no gak protes. Ada mayat protes? Didirikin cepet ala kesuwe mense kan gitu ya. Ada yang protes gitu, ada mayat kabur dari sing ngadusi. Ya, mayat itu dibujuk dari ini, ngono ya gak iki mau mangap iki lagi mangap iki ya dibujuk. Enggak protes. Mau ditelentangkan, dimiringkan, dimiringkan ke sana ke sini, digerujuk, dikafani, gitu ya senang. Jadi tawakal kita kepada Allah, kalau Allah sudah memilihkan, maka ini adalah yang terbaik. Maka cirinya orang yang bertawakal itu kalau berdoa gak terlalu banyak bertele-tele. Ya. Jadi saya itu kadang kalau berdoa itu sekarang itu gampang, kalau harus milih-milih, karena pilihan kita itu seringkali sama. Ya kan? Apa yang kamu baik belum tentu baik menurut, belum tentu baik. Kita makin ya Allah, tolong ya Allah, berikan jodoh untuk anakku ya Allah, berikan seorang pangeran beralfa datang untuk melamarnya ya Allah, kan ya, kan gitu ya, minta pangeran beralfa kan berkuda kan ada boleh budaya minta iya, angin kan gitu ya, beralfa kan gitu atau berinnova ya Allah gitu. Kita gitu, kayak apa ya kalau mantu niki sugih gitu. Ternyata sebulan kemudian dia di KDRT pulang-pulang bapak benyur kan gitu ya.
lebih sakit kita. Makanya belum pilihan kita itu banyak salah. Makanya kalau doa itu ya Allah berikan yang terbaik menurut. Boleh lah Bu ngomong kategori, tapi ya nggak usah sih bertilit ya Allah berikan mantu itu ya gede besar gitu ya Allah ya minimal lah 170 kan gitu ya rambutnya kan gitu ya putih jangan terlalu kita karena kita keturunan kita ya Allah ya jadi nanti dia kebaikan keturunan ya Allah ribet Bu kayak dengki Allah itu serempatkan gitu ya gitu. Gak usah gitu ya Allah berikan yang terbaik menurutmu jodoh untuk anak yang takut kepadamu, yang bisa membawa anakmu ke surga, memberikan kebaikan di dunia akhirat. Itu komplit aku kan gitu ya. Gak usah detail mono, gak usah. Dulu kayak saya dulu salah. Bukan maksudnya begini Bu, saya itu dulu kalau melihat sebelum menikah itu saya lebih senang, maksudnya lebih gini laki-laki yang rodo ireng itu maco menurut saya kuat ya laki banget gitu kan gitu. Kalau laki-laki putih itu kayaknya gitu jepek gitu ya laki-laki kok gak kuat gitu menurut saya. Jadi saya tuh kalau lihat orang agak kulitnya hitam itu laki. Ternyata Allah salah, pikiranku salah. Dikasihlah saya suami putih, kalau singa putih. Salah kamu itu mikirin. Ternyata loh kan, pikiranku salah. Putih juga kuat ya, maco kan gitu ya. Salah kita. Jadi orang itu kadang kayak gitu. Pengennya kayak gini ya, gitu kata Allah. Jadi yang dikasih Allah itu yang terbaik. Sudah. Yang ini yang terbaik, jadi suami ibu itu terbaik untuk ibu, terpas, terindah, ya. Jadi menjagalah itu limited edition. Yang bukan kayak kemarin kayak gitu suami kita, jaga sudah sampai paripurna, ya. Entah siapa yang paripurna, kita dulu atau dia dulu, pokoknya sampai terakhir paripurna kalau kita menjaga, kita harus menjaga istri yang terbaik, kan gitu. Seperti itu. Kalaupun kemudian beliau dulu, maka kita sudah berperan dengan peran terbaik kita. Karena Allah hanya ingin lihat peran-peran kita yang terbaik, asal amanah. Gitu. Jadi seperti itu. Maka ini ya Bu ya, wes tawarkan saja wes apa yang sekarang ada ya syukuri ya gitu ya. Syukuri apa? Ya ada. Hidup adalah nyanyinya 2000 kan tapi itu bagus ya Allah iya saya itu kadang itu kalau itu ada sairnya itu saya ngomongnya mending pakai sair enak atau di rumah oke gitu daripada syukuri apa yang ada hidup adalah tetap jalani hidup ini syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik menjadi yang terbaik lebih enak kan? Enak sampai asal tapi diteruskan nggak bisa saya cuma bait itu saja yang saya hafal karena sesuai ya ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat siapa yang paling baik peran yang menyikapi setiap ujian kehidupan, sabar, syukur, gitu aja. Jadi seperti itu. Maka ini bujangkan dalam hati kita bahwa yang terbaik itu adalah pilihan. Oke, yang kedua bangun keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Bangun kepercayaan. Kita seringkali tidak percaya, kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Saya tanya, jawab, jangan ada dusta di antara. Ibu naik pesawat 10 jam ke Baitullah, 10 jam kan? Ibu bisa tidur nggak di pesawat? Bisa. Teratur doa malah. Tangiku kalau misalnya pramugari, ibu mau minum apa? Tangi, maka tidur lagi. Ya gitu. Kenapa ibu bisa tidur?
bis, sopir yang ugal-ugalan bisa tidur walaupun ngantuk? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ibu itu sudah percaya, yakin, ingin pesawat, ada yang bawa, dan yang bawa itu profesional. Sudah nanti bisa kita yakin pesawat ini akan turun di tujuan yang tempat kita tuju. Makanya kita antar menunggu pesawat tenang. Karena apa? Kita percayakan urusan ini kepada pilot. Padahal nggak tahu ngerti pilotnya. Ibu naik kereta pernah tahu masinisnya siapa? Nggak pernah kan? Tapi yakin nggak kalau ada masinis yang menjalankan? Lo yakin kan? Nah itu kenapa itu keyakinan kepada ada yang menjalankan itu lebih ibu yakin daripada ada Allah yang kemudian mengurus. Kita ini memang karena cewek ini gitu ya, makanya kudu sinau. Kita lebih percaya kereta ini jalan karena ada masinis. Kalau misalkan di depan nggak ada masinis, wah ini kok kereta? Oh apa ibu nggak tenang. Tapi karena ada yakin ada masinisnya, pesawat yakin ada pilot yang akan menjalankan dengan baik, maka kita tenang. Makanya saya katakan tadi setelah mengenal Allah Al-Wakil, kita itu akan hidup tenang, bahagia, dan kita menyerahkan segala urusan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke. Bangun kepercayaan kepada Allah dengan cara apa? Minta kepada Allah. Kalau nggak dikasih sama Allah berarti itu nggak baik untuk kita. Mono baik, kok repot? Ya, aja ini senangannya repot kan gitu ya. Minta, kalau nggak dikasih, kata Allah, gak bes, jalan soge, gak bes, belum siap. Wis belum siap, kok tak kayak soge, guyumu maune manis, itu dari sinis, kan gitu ya. Maune karena hidup biasa, senyum sama orang, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Barang dikasih soge, Allah yang tahu, gak, belum siap. Engkau senyummu itu bukan manis tapi sinis, ya. Malah kadang-kadang nggak benar, nggak simetris kan gitu ya. Mono, delawak, mono, enggak. Jadi minta belum dikasih, berarti kata Allah belum siap. Ini yang terbaik. Gak wes, kowe njaluk kayak mobil kan, kayak mobil apa? Wes engko urung dikei mobil lagi arep teko ngono. Iku wis izin karo ketua pengajian ya, iku libur 3 bulan kan gitu ya. Wah, aku nikmat ya Bu minta kan gitu. Apa Bu mau ngerayain kan gitu ya? Anak-anak minta ngerayain kan gitu ya. Ya Bu, iki jare ngerayain mobil jadi anak-anak sekarang tetangga minta ngerayain anak gitu ya. Ngono 3 bulan gak ibu jare. Lakukan wis bento kemudian tiga isu kisah kita. Salaman biasane mantep. Assalamualaikum Ibu. Iya saiki wis kek isoke salamane sesuk tok. Kok ketularan miskin jare. Wis tak wis. Jadi minta sama Allah apapun. Tapi kalau belum dikasih berarti itu baik untuk kita. Kalau belum dikasih berarti kalau dikasih itu enggak baik untuk kita. Makanya Allah enggak kasih. Makanya ini yang terbaik. Pemberian Allah. Jadi bangun keyakinan itu. Jika Allah mengambil sesuatu dari kita, entah itu harta, entah itu suami, entah itu anak, entah itu apa yang ada dalam diri kita diambil oleh Allah, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Mau baik, tapi nggak usah gini ya Bu ya, menggantikan itu bukan sama. Jadi nggak usah gini ya. Suaminya meninggal, alhamdulillah duitnya Allah mengganti dengan yang lebih baik kan gitu. Padahal nenek-nenek usia 85 tahun kan gitu ya. Bukan gitu, nanti diganti dapat cucu yang menyenangkan, diganti dengan mantu dapat mantu kan gitu. Nggak harus sama dapat suami, tapi tambah kemudian dia sergap di masjid kan gitu. Ada kebaikan hafalan Qur'annya tambah gitu. Jadi diganti kebaikan itu tidak harus sama. Jadi ketika ada sesuatu yang diambil dari kita, yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Boleh jadi harta diambil, tetapi kita tambah soleh, rajin ngaji, hafalannya tambah, iso lebih sabar, itu diganti tambah lebih baik itu. Standarnya akhirat, bukan SNI ya. Standar nasional, SNI bukan SNI, standar nasional dunia ya gitu ya. Itu standarnya akhirat, Allah kasih ini keren, ya, seperti itu.
Kemudian untuk membangun keyakinan, jika kita berdoa dan belum dikabulkan, yakinlah kita Allah nyuruh kita sabar. Dan kalau kita sabar, Allah juga kasih balasan. Itu. Oke. Ya. Yang kedua, dan pertama tadi yakin bahwa yang terbaik dari Allah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Ini memang kewajiban kita itu dengan nama Allah Al-Wakil itu kita harus tawakal ya, maksimalkan dalam ikhtiar, dalam mencapai kesuksesan itu tawakal. Jadi maksimalkan ikhtiar, ya. Jadi Nabi saja ketika disuruh berhijrah itu masih tetap menggunakan strategi ikhtiarnya terbaik. Ya, nggak gaco ini bahasa apa? Nggak cuman ya Allah aku kau suruh kau perintah hijrah, ya sudah pokoknya aku berangkat, tidak. Keluar strateginya itu keluar di siang hari saat orang-orang nggak tahu, kemudian dia membayar seorang Yahudi untuk menjadi guide jalan yang tidak pernah disusuri orang biasa umumnya. Itu namanya masih menggunakan ikhtiar terbaik maksimal. Itu walaupun kemudian nanti setelah itu tawakal saja. Makanya ketika sudah kayak gitu di Gua Sur ada orang yang mengejar Nabi itu, maka sudah Nabi yakin karena semua ikhtiar terbaik sudah dilakukan, doa terbaik sudah dilakukan. Ketika itu di atas itu kata Abu Bakar, asane wong malah ya harus mati kita, mati delok ngisor mati kita. La tahzan innallaha sudah Allah yang bikin cara, ya dibuatlah kemudian seperti guanya, seperti ada burung di situ, ada sarang yang nggak mungkin kalau di sini ada orang nggak mungkin, makanya dibuat kayak ada sarang. Ini ada burung nih, kalau ada orang terbang dia, ini dibuat anteng, kata burung anteng loh ya, anteng wes itu mudah. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Ada yang mustahil. Ya oke, maksimalkan, tetap harus maksimal dalam berikhtiar, kemudian doanya juga seperti itu. Yang ketiga sudah serahkan kepada Allah urusan. Ya, itu memang ranah kita manusia. Sudah kita nggak ada yang lebih dari situ. Ikhtiar maksimal, doa maksimal terbaik, dan setelah itu tawakal Allah. Maka terakhir ini dari pembahasan saya, kalau kita sudah mengenal Allah Al-Wakil, dampaknya kepada kita satu, kita tenang dalam menjalani, hati kita tenang dalam menjalani. Kedua, kita tidak akan melakukan sesuatu yang haram dari pekerjaan kita, curang, nyakiti orang, korupsi, enggak. Kenapa? Karena kita yakin rezeki itu tidak akan pernah salah tempat dan salah orang, enggak pernah salah alamat. Sing salah alamat itu cuma aku dengan lagunya. Jadi Allah itu enggak pernah salah orang dan salah tempat, enggak pernah salah alamat untuk memberi rezeki. Maka dia tidak akan melakukan kecurangan dalam bekerja, tidak akan mencari yang haram, enggak. Karena kalau mencari yang haram berarti dia enggaknya, ya, dia melanggar aturan Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, orang yang mengenal Allah Al-Wakil, maka dia akan menjadi orang yang kuat dan tidak mudah takut, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam menghadapi rasa dan warna dunia ini. Ya, rasa kan macam-macam ya, kadang pahit oleh kita itu ya, kadang dia manis, kadang standar, kadang warna hidup kita itu gelap, kadang abu-abu, kadang yang merah, oranye, biru. Jadi intinya orang yang sudah mengenal Allah Al-Wakil membuat dirinya itu kuat, tidak mudah putus asa, tidak mudah takut, ya, tidak mudah lemah dalam menghadapi apapun karena dia yakin Allah Al-Wakil. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, semoga ada nilai yang kemudian kita dapatkan setelah pulang dari sini. Kita akan selalu happy artinya happy bahagia karena oh iya Allah dan jamin aku, nggak usah pusing kan gitu ya. Dan kemudian kita akan tenang hidup kita nggak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti itu, dan
kita yakin bahwa segala sesuatu itu yang terbaik. Khair yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya?